Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di acara membedah direktori putusan. Kali ini kita akan membedah menu penelusuran informasi di direktori putusan. Pada prinsipnya ada dua cara untuk menelusuri informasi. Pertama, menggunakan kolom pencarian yang telah tersedia, dan yang kedua menggunakan menu navigasi yang ada di direktori putusan. Yang pertama, pencarian dengan menggunakan kolom pencarian. Kita di sini tinggal mengetik kata kunci yang kita inginkan, kemudian klik cari, maka sistem akan menampilkan. Ya. Untuk efektivitas pencarian, sistem direktori putusan telah memberikan panduan. Ya, ini merupakan manualnya bagaimana menggunakan direktori putusan versi 3 ini. Nah, di antara manual ini ada menu pencarian. Menu pencarian ini sebagaimana search engine pada umumnya, kita tinggal mengetik kata kunci yang kita inginkan, maka sistem akan menampilkan hasil pencarian menggunakan kata kunci tersebut. Nah, namun ada beberapa tips ya dalam menggunakan menu pencarian. Mari kita coba ya. Misalnya kita akan menggunakan kata kunci perbuatan melawan hukum. Ya. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum, kita cari. Nah, maka ditemukan sangat banyak sekali kata kunci hasil pencarian dengan menggunakan kata kunci perbuatan melawan hukum, sehingga kita agak bingung ya, kok banyak sekali gitu kan. Nah, kenapa? Karena di sini ada kita menggunakan kata pencarian lebih dari satu kata. Sehingga sebenarnya ketika kita mengetik perbuatan melawan hukum, sistem mencari beberapa kemungkinan perbuatan melawan hukum sebagai satu kata majemuk, juga mencari kata perbuatan, kata melawan, dan kata hukum. Sehingga di sini ditemukan banyak sekali. Nah, untuk memudahkan atau mencari sesuai dengan keinginan bahwa yang kita cari ini adalah kata majemuk perbuatan melawan hukum sebagai sebuah konsep, maka kita harus membuat tanda petik ya, tanda petik. Nah, tanda petik. Mari kita bandingkan. Kalau tadi tanpa ada tanda petik ditemukan 4 juta putusan ya. Tetapi kalau kita menggunakan tanda petik, kita lihat dapat berapa hasil pencariannya. Nah, jauh sekali kan? Dengan perbuatan melawan hukum pakai tanda petik, kita hanya menemukan 128.907 data. Ya. Nah, sistem pencarian yang digunakan oleh direktori putusan membuat rujukan hasil pencarian bahwa informasi perbuatan melawan hukum itu ada di putusan, ada juga di peraturan, ada di restatement, ada di jurisprudensi, ada di rumusan kamar, ada di putusan pilihan, dan ada di kaidah hukum. Maka pengguna tinggal pilih saja yang akan dicari apa. Ya. Misalnya yang akan kita cari adalah yang ada di jurisprudensi saja. Diinformasikan di sini ada 2. Maka kita tinggal klik jurisprudensi. Maka yang ditampilkan hanya 2 saja ya, tentang perbuatan melawan hukum yang ada di jurisprudensi. Nah, yang kedua, tips yang kedua adalah menggunakan and atau or ya. Ya, seperti biasa kita akan mengetik misalnya perbuatan melawan hukum,
dan wan prestasi misalnya. Kita klik. Nah, maka ini akan mencari dua ya, perbuatan melawan hukum dan wan prestasi ya. Pencarian juga bisa menggunakan nomor, bisa menggunakan nama pihak. Nah, yang dicari juga kita bisa urutkan ya. Bisa diurutkan berdasarkan total view, berdasarkan tanggal upload, berdasarkan total download. Kemudian ini juga ada sebaran ya, sebaran hasil pencariannya. Selain juga tadi ada di mana konten yang kita cari, juga sebaran pengadilannya ya. Kita lihat ada 882 pengadilan yang memuat informasi dengan kata kunci perbuatan melawan hukum. Itu pendekatan dengan menggunakan pencarian, sistem pencarian atau search engine ya. Yang kedua, mencari menggunakan menu ya. Menu navigasi yang ada di direktori putusan. Ada menu yang disimpan di sebelah kiri ya. Ini ada menu yang berdasarkan klasifikasi perkara. Kemudian juga ada berdasarkan pengadilan, juga berdasarkan tahun ya. Baik, kita coba satu persatu. Nah, untuk berdasarkan klasifikasi, kita bisa memilih berdasarkan klasifikasi yang tersedia. Katakanlah pidana khusus. Pidana khusus ini memiliki beberapa subklasifikasi ya, ada cukup banyak subklasifikasi. Karena pidana khusus dalam konsep di Mahkamah Agung adalah perkara pidana yang pengaturannya di luar KUHP. Nah, kita pilih misalnya di antara subklasifikasi dari pidana khusus ini adalah perkara korupsi. Kita klik korupsi. Korupsi ini ada beberapa subklasifikasi. Ada kerugian keuangan negara, ada benturan kepentingan dalam pengadaan, ada perbuatan curang, ada pemerasan, ada suap menyuap, ada penggelapan dalam jabatan, dan ada gratifikasi. Nah, sama, ini perkara-perkara ini diinformasikan sebarannya di pengadilan mana saja. Kita akan memilih misalnya dari korupsi ini adalah gratifikasi, ada tercatat 53 perkara. Nah, ini ada di pengadilan mana saja? Oh, ini ditampilkan dari 53 perkara itu ini. Sebaran perkaranya ya, ada di MA, ada di PN, ada juga di PT. Kemudian ini putusannya, detail putusannya dari 53 ini. Nah, apabila di tampilan itu ada tanda bintang, nah, ada tanda bintang seperti ini berarti putusan pilihan ya, atau landmark ya, putusan penting. Ya, kita klik. Nah, di sini ada putusan penting tentang yang terdakwanya Patrialis Akbar dan Idrus Marham. Bisa kita klik. Nah, ini perkara Idrus Marham 3681 Kapitus 2019. Putusan terkaitnya ada tingkat pertama, kemudian tingkat banding. Nah, perlu kami sampaikan bahwa putusan yang ada linknya, nah berarti memang putusan ini tersedia. Tetapi apabila tidak ada linknya seperti ini 16 Pinsus TPK 2019 PT DKI, berarti ini PT DKI tidak mengupload putusan ini ke direktori putusan. Baik, berikutnya menu navigasi yang tersedia adalah menu mengenai konten informasi ya. Bisa dari sini ya, bisa langsung melihat ada menu peraturan, ada menu kaidah hukum, ada rumusan
kamar, ada restatement, ada putusan pilihan, dan ada jurisprudensi, ya. Atau juga bisa menggunakan menu yang di atas. Menggunakan menu yang di atas, ya. Kita misalnya melihat kaidah hukum, restatement, kita klik restatement misalnya. Nah, maka kita bisa lihat telah tersedia restatement terkait dengan bahasan batasan umur, ada sesi, ada gross akta, ada eksekusi gadai saham, ada bukti permulaan yang cukup, ada klausula baku, ada keadaan memaksa, kebatalan perjanjian, perampasan aset tanpa pemidanaan. Kita coba buka menu jurisprudensi. Nah, ada tentang tun, ada hukum waris, ada perbuatan melawan hukum, tentang tanah, hukum pidana, ya. Kita lihat yang lainnya. Rumusan kamar. Nah, kita lihat rumusan kamar. Rumusan kamar perdata, pidana, kamar agama, kamar militer, kemudian kamar tun. Oh ya, ada rakernas. Nah, menu rakernas sedang kita kembangkan, mudah-mudahan akan segera bisa ditampilkan. Jadi kita akan memuat rumusan-rumusan rakernas. Dalam menu navigasi juga kita bisa melihat putusan perpengadilan, ya. Putusan perpengadilan. Kita bisa lihat putusan di masing-masing pengadilan. Jadi masing-masing pengadilan kita berikan tempat tersendiri di direktori putusan yang memuat informasi tentang pengadilan tersebut. Misalnya kita akan membuka putusan dari pengadilan, kita lihat dulu ya. Kita akan melihat putusan yang diupload oleh PN Bangko misalnya, ya. Di sini diinformasikan bahwa PN Bangko itu ada memuat 20.090 putusan, 1.826 diantaranya dipublikasikan dan sisanya di unpublish. Nah, kita lihat Bangko. Nah, ini adalah halaman PN Bangko. Ada 2090 putusan secara keseluruhan, 37 putusan diupload di bulan ini, 46 putusan diupload bulan lalu, dan 143 putusan yang diupload dalam 3 bulan terakhir. Nah, kategorinya nih ada perdata khusus, perdata agama ini mungkin salah klasifikasi ini. Pidana khusus, perdata, ya kita lihat pidana khususnya apa saja. Oh, ada pertambangan, ada korupsi, ada migas, ya. Anak, kita klik anak. Nah, ini perkara-perkara anak. Sekarang ada tambahan informasi di mana yang di unpublish kita berikan tanda, ya. Nah, kita coba buka yang lain. Ini misalnya peradilan. Oh, mencari berdasarkan pengadilan, kita juga bisa langsung di menu ini. Misalnya yang akan kita cari tun, ya, tun. Nah, yang ditampilkan hanya tun saja. Misalnya tun Bandung. Nah, ini tampilannya, ya. Kita bisa juga langsung ke sini, langsung dengan mengetik PN, ya, untuk cara pintasnya PN Bandung.
Ya, baik, demikian acara membedah direktori putusan untuk kali ini, dan kita akan meneruskan membedah fitur direktori putusan untuk menu atau fitur yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.